Shalom, perkenalkan nama saya Juandri Atimang Nesare. Saya dari IAKN Negeri Manado, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di video tugas kali ini saya diberikan oleh dosen pengampu Benar Davis Penentuan MPD tentang Yohanes Amos Komenius tahun 1592 sampai 1670 dan Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Yohanes Amos Komenius, juga dikenal sebagai Jan Amos Komanski, adalah seorang pendidik dan teolog asal Ceko yang dikenal sebagai bapak pendidikan modern. Komenius memperkenalkan banyak ide baru dalam pendidikan yang masih relevan hingga kini. Beberapa kontribusi utamanya meliputi: yang pertama adalah pendidikan universal. Komenius percaya bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Dan yang kedua adalah metode pengajaran. Dia memperkenalkan metode pengajaran yang lebih praktis dan interaktif, menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga adalah buku dan kurikulum. Komenius menulis banyak buku pendidikan, termasuk Orbis Pictus, buku bergambar pertama untuk anak-anak yang membantu mereka belajar lebih visual. Keterangan Komenius berasal dari visinya yang progresif dalam pendidikan yang dianggap sangat maju untuk zamannya. Pemikiran yang revolusioner tentang pentingnya pendidikan untuk semua orang dalam memengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia. Dan penjelasan tentang Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer asal Swiss yang dikenal karena pengaruhnya dalam pendidikan dan teori sosial. Beberapa kontribusi utamanya meliputi teori pendidikan. Dalam bukunya Emile ou l'Éducation, Rousseau mengembarkan pandangannya tentang pendidikan ideal, di mana anak-anak harus dididik sesuai dengan alam dan pengembangan alami mereka. Dan poin kedua adalah konsep anak. Rousseau menekankan pentingnya memperhatikan terhadap perkembangan anak dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk belajar dari lingkungan mereka. Dan poin ketiga adalah kritik terhadap masyarakat. Rousseau sering mengkritik masyarakat dari budaya yang ada yang menurutnya merusak sifat alami manusia. Dia percaya bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari belagu sosial yang menekankan kreativitas dan kebebasan. Rousseau dikenal luas karena ide-idenya yang radikal pada zamannya dan karena pengaruhnya terhadap relevansi Prancis dan perkembangan pendidikan modern. Pemikirannya tentang kebebasan individu dan perkembangan alami anak harus mempengaruhi teori pendidikan dan praktik hingga saat ini. Alasan kedua tokoh ini dikenal luas karena ide-ide mereka yang revolusioner dan kontribusi signifikan mereka terhadap dunia pendidikan. Mereka menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, metode pengajaran yang efektif, dan perhatian terhadap perkembangan alami anak yang semuanya menjadi dasar dari sistem pendidikan modern yang kita kenal saat ini. Karya mereka terus dipelajari dan dihormati karena relevansinya yang abadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.